apakah ada tanda-tanda hisi Ustaz, jika terjadinya malam Lailatul Qadar itu, seperti yang sering kita dengar bahwasanya kalau malam Lailatul Qadar angin tidak berhembus, kemudian malam sunyi dan lain sebagainya gitu. Terus bagaimana jika ada malam Lailatul Qadar di suatu tempat, dan bagaimana dengan belahan bumi yang lainnya, apakah akan mendapatkannya juga atau berbeda hari? Seperti itu, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui SMS, WhatsApp ke saya. Kalau Lailatul Qadar itu malam, lalu berapa malam kata dia? Karena kan malam-malam di dunia ini tidak sama. Lalu saya katakan, Lailatul Qadar itu satu malam. Tapi semua dunia bisa dapat. Contohnya begini, kita ini kan malam yang ke-27 malam ini. Malam ke-27 ini. Artinya kami di Indonesia sekarang pukul 4, di Sumatera sekarang pukul 4.19. Artinya 2 jam lagi kami masuk malam. Tapi kemudian kalau malam ini, malam 27, malam Lailatul Qadar, maka orang di Mesir juga akan mengalami Lailatul Qadar, hanya saja kami lebih dulu 5 jam atau 4 jam. Nanti setelah salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu berlangsung sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Limit waktunya sampai terbit fajar, azan subuh. Jadi begitu kami start nanti malam sampai azan subuh di Sumatera, maka dia akan beralih teruslah ke India, lalu kemudian ke Mesir, setelah itu ke Sudan, setelah itu ke Tunisia, Aljazair, Maroko, ke Andalusia, ke Eropa. Dia terus berpindah. Nah, jadi tidak perlu khawatir ada satu negeri yang tidak mendapat Lailatul Qadar, karena semua negeri pasti ada malamnya. Jadi tetap dapat, hanya saja berbeda waktu. Berbeda, mungkin kami lebih duluan, kita orang timur lebih duluan daripada adik-adik anggota PPMI di Kairo. Jadi Lailatul Qadar kami lebih dulu. Nah, jadi tidak merasa tidak perlu ada 2 malam untuk mendapatkan negeri lain, tetap satu. Lalu kemudian ada seorang anak yatim numpang di rumah pamannya. Suatu malam mereka tinggal di kampung. Suatu malam, karena tinggal di kampung, kamar mandi, toilet itu tidak di dalam rumah seperti kita sekarang. Tapi ini rumahnya, lalu toiletnya jauh di luar. Jadi malam itu pamannya mau berwudu. Ketika pamannya mau berwudu malam, mau tahajud, dia buka pintu dapur, dia lihat semua pohon kelapa, pohon durian, pohon pinang, tumbang, rebah semua. Dia heran. Loh, ini kenapa tumbang semua ini pokok kayu? Berarti ini kena angin puting beliung. Ada gempa bumi. Lalu kemudian dia pun terus berjalan ke kolam di belakang rumah. Begitu dia timba air, beku. Tidak bisa air itu diangkat. Maka disitulah dia sadar ini bukan angin puting beliung. Karena airnya beku. Berarti ini malam Lailatul Qadar. Maka malam itu berdoalah dia. Ya Allah, dia tidak punya anak. Tapi keponakannya ada di rumah. Ya Allah, jadikanlah keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu, ya Allah. Itu ditulis dalam biografi Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, ulama besar dari Banjar. Itulah yang menulis kitab tasawuf Ad-Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis, dur permata, nafis yang bercahaya, berkilau. Ditulis oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Saya ketika datang ke Kalimantan Selatan berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, juga kepada makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Lalu populerlah kisah-kisah tentang pohon tumbang, lalu kemudian air membeku, walaupun tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tapi cerita itu. Nah, saya khawatir umat Islam hari ini menunggu pohon tumbang dan menunggu air beku. Nah, saya tidak mengingkari kisah itu. Bisa saja Allah tunjukkan itu kepada wali-walinya. Tapi jangan sampai kita sudah berapa malam ini hanya mencari pohon tumbang dan air beku. Tapi carilah ketenangan. Di antara ciri Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, malam yang secara cuaca fisiklinya tenang,
dan ada ketenangan dalam hati. Karena tanazzalul malaikatu waruh, turunnya malaikat itu, malaikat tidak mau turun ke dalam rumah yang ada patung. Malaikat tidak mau turun ke dalam rumah yang ada anjing. Kenapa? Karena di dalam itu ada setan. Setan tidak mendatangkan ketenangan, kerisauan, kegundahan, kegalauan. Malaikat hanya mau turun tenang kalau di tempat itu menenangkan. Malaikat tidak takut kepada setan. Malaikat lebih mulia, lebih besar daripada setan. Tapi dia tidak mau ada hiruk pikuk. Oleh sebab itu maka ketenangan itu, siapkan cawan ketenangan, maka akan turun air ketenangan. Bagaimana mungkin air ketenangan akan turun kalau cawannya tidak tenang? Bersihkan cawannya. Itulah konsep yang disebut dengan takhalli. Takhalli, kosongkan dengki, kosongkan hasad, kosongkan takbur. Setelah bersih dia, barulah tahalli, turun air ketenangan. Nah, maka kita tenangkan semua, kita bersihkan, akan diturunkan Allah ketenangan. Kemudian yang ketiga, cahaya pada paginya itu redup. Kenapa matahari waktu itu redup? Karena sakingkan banyaknya cahaya malaikat. Itu kalau lampu 100 watt, kalau didatangkan lampu sorot yang lebih besar, maka lampu 100 watt itu menjadi redup. Kalah cahaya dia. Begitu juga dengan cahaya matahari. Begitu datang cahaya-cahaya malaikat, maka cahaya matahari itu pagi itu pun redup. Karena malaikat saling berlomba untuk naik ke langit, maka kalah cahaya matahari, maka terlampak redup. Lalu kemudian malam itu tidak ada hiruk pikuk, malam itu penuh dengan kebaikan-kebaikan yang turun ke dalam hati orang beriman. Tapi kita jangan terpukau dengan ciri-ciri fisik, carilah ketenangan ke dalam hati, diberikan Allah istiqamah. Setelah bertemu Lailatul Qadar bukan menjadi seorang pemimpi yang suka bercerita di warung kopi. Setelah bertemu Lailatul Qadar bukan menjadi orang yang bangga menyombongkan diri. Akulah yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi setelah bertemu Lailatul Qadar ada perubahan. Yang sebelumnya malas menjadi semangat. Yang sebelumnya tidak semangat talaki menjadi semangat talaki. Yang sebelumnya setiap 6 bulan pulang, apalagi ada tiket murah, tapi justru makin semangat belajar. Yang sebelumnya cita-citanya hanya sampai LC saja, tapi ingin terus sampai doktor di Azhar. Saya kira kita lebih fokus ke sana. Wallahu a'lam. Tanya juga bagaimana dengan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, tapi justru pagi-paginya malah tidur karena ngantuk terjaga semalaman, Ustaz. Kalau bisa habis sholat subuh itu jangan tidur. Nah, ini fase i'tikaf kedua. Sholat subuh tahan-tahan kan. Sholat subuh, habis sholat subuh terbit sampai kan terbit matahari. Allah membagi rezeki itu dari mulai habis sholat subuh sampai terbit matahari. Nah, ketika Allah membagi-bagi itu, makanya ada ungkapan jangan sampai rezeki dipatuk ayam habis. Oleh sebab itu bahkan tidak di agama kita, di beberapa tetangga kawan kita justru berkata ini adalah sial. Rezeki kita diambil orang dan lain-lain, keyakinan macam-macam. Kita diajarkan Rasulullah SAW di sholat subuh itu duduk berzikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kalau tidak ada kegiatan untuk rehat, istirahat, baik. Tapi yang paling bagus adalah qailulah. Qailulah itu tidur singkat, pendek, supaya tidak badan tidak lemah. Yaitu menjelang zuhur atau setelah zuhur. Itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak ada kegiatan, andai setelah sholat sunat isyraq, setelah matahari terbit, dia tidur istirahat secukupnya, karena malam dia banyak qiyamul lail kurang, maka tidur menurut dokter 8 jam, lalu dia tambah karena malamnya mungkin sudah. Jadi kalau habis sholat tarawih witir, baca Quran tadarus, taruhlah pukul 10 atau 11, 12, 1, 2, 3 jam dia tidur, lalu siangnya dia tambah beberapa jam, enggak masalah. Tapi kalau lebih banyak tidurnya, dari mulai subuh tidur sampai asar, asarnya pun di jamak takhir zuhur, na'udzubillah, ini bukan puasa. Ya, ini oleh sebab itu maka puasa tidak mengurangi aktivitas. Puasa aktivitas seperti biasa, justru puasa adalah menambah aktivitas. Energi berkurun, gula darah turun, emosi naik, tapi justru bisa dikontrol. Filosofi puasa, ketika gula darah turun karena tidak ada asupan makanan,
tidak minum, emosi naik, ingin marah, tapi justru bisa dikontrol. Ana shaim, ana shaim. Kalau pada saat kondisi tidak terkontrol saja bisa mengontrol, apalagi pada saat suasana aman, tenang. Wallahu a'lam. Apa pengertian Al-Qadar secara bahasa dan relasinya dengan pengistilahan Lailatul Qadar? Seperti itu, Ustaz. Mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz. Baik. Yang pertama, fulanun lahu qadrun. Fulanun lahu qadrun. Si fulan itu punya qadar, punya kemuliaan. Misalnya saya ingin mengatakan Pak Komjen Syafruddin orang yang dimuliakan di kepolisian, orang yang dimuliakan di antara tokoh-tokoh di Indonesia. Sayyid Syafruddin lahu qadrun. Ustadz Nasruddin punya kedudukan di Kairo. Maka saya katakan Ustaz Nasruddin lahu qadrun. Maka begitu Allah ingin mengatakan malam itu punya kemuliaan, maka disebut lailatun laha qadrun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam yang punya kemuliaan di samping malam-malam yang lain. Jadi memang ada satu tempat makanun lahu qadrun, tempat yang punya kemuliaan, Makkah al-Mukarramah. Ada hari yang disebut yaumun lahu qadrun, hari yang punya kemuliaan, hari Jumat. Ada hari yang punya kemuliaan dalam setahun, yaitu hari Arafah. Yaumun lahu qadrun. Nah, jadi Lailatul Qadar malam yang punya kemuliaan. Kemudian yang kedua, itu artinya qadara alaihi rizqahu. Ada orang-orang yang qadara alaihi rizqahu, disempitkan Allah rezekinya. Jadi Lailatul Qadar artinya malam sempit. Kenapa disebut malam sempit? Karena pada malam itu tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat turun. Jadi seandainya malaikat itu dalam bentuk batu kerikil yang mengambil tempat jirim benda, maka pastilah kalau ruangan ini diisi dengan batu atau pasir, semakin banyak pasir semakin banyak batu, sempit dia. Tapi kalau ruangan ini diisi cahaya, dimasukkan cahaya tidak mengambil tempat. Maka disebut dengan Lailatul Qadar malam yang sempit. Karena seandainya malaikat itu dalam bentuk batu, dalam bentuk tepung, pasti dunia ini sudah tidak muat lagi, saking banyaknya malaikat yang turun. Tapi karena malaikat itu dalam bentuk nurun, cahaya tidak mengambil tempat, maka tidak sempit. Tapi seakan-akan malam itu sempit dengan turunnya malaikat dan roh. Makna roh di situ ada dua. Satu menyebut roh Jibril alaihissalam, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Tapi ada juga yang dimaksud dengan roh di situ adalah ruh-ruh orang beriman, ruh wali-wali Allah, ruh orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Segala sesuatu kami jadikan ada qadar, takdirnya. Maka malam Lailatul Qadar juga malam ditentukan takdir. Bukankah takdir sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun? Betul, tapi ada takdir khusus dari tahun 1441 ke tahun 1442. Detailnya itu pada malam Lailatul Qadar. Yufraqu fihi kullu amrin hakim. Dijelaskan secara detail segala perkara untuk dalam satu tahun ke depan pada malam itu. Maka tiap malam kita berdoa supaya ditakdirkan yang baik-baik, ditetapkan Allah yang baik-baik. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah menetapkan sesuatu dan Allah menghapuskan sesuatu. Wa indahu ummul kitab. Karena dia yang punya ummul kitab, Lauhul Mahfuz. Jadi adinda, itulah tiga makna: mulia, sempit, dan malam takdir ketetapan. Wallahu a'lam bishawab.